Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, Ibu Susana Purnamasari Basso, SE, MAK. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Beata Marianigasi dengan NIM 331230082 sebagai moderator, dan teman saya Karina Anu dengan NIM 331230046 sebagai pemateri pertama. Saya Stefani Anavania dengan NIM 331230061 sebagai pemateri terakhir. Saya Audina Tapasaribu dengan NIM 3312373 sebagai pemateri pertama. Saya Varian Jean Wilhelmina Here dengan NIM 331230075 sebagai pemateri ketiga. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas terkait Sistem Informasi Akuntansi pada toko kelontong sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum kios onar. Kios onar merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM milik Ibu Fetriani Novitahuma Tomasui yang telah berdiri sejak tahun 2010. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan eceran, khususnya menjual berbagai kebutuhan pokok atau sembako yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, telur, dan produk kebutuhan rumah tangga lainnya. Kios ini berlokasi di Jalan Mahoni nomor 18, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan telah menjadi salah satu pilihan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harganya yang terjangkau dan pelayanannya yang ramah. Baik, kepada pemateri berikutnya saya berikan kesempatan. Baik, yang berikut di bagian struktur organisasi. Struktur organisasi ini menjelaskan bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan toko dilakukan secara sederhana. Yang pertama di bagian pemilik. Pemilik berada pada puncak struktur organisasi. Pemilik memiliki tanggung jawab utama dan wewenang tertinggi dalam seluruh kegiatan operasional, termasuk pengembalian keputusan akhir terkait pembelian, penjualan, dan pengelolaan stok, pengawasan dan pengendalian seluruh aktivitas toko, menyetujui permintaan pembelian dari tim persediaan. Bagian cek persediaan. Bagian ini melakukan pengecekan fisik terhadap stok barang yang tersedia di toko. Kedua, melaporkan jika ada kekurangan atau barang yang hampir habis. Yang ketiga, menyusun daftar kebutuhan barang untuk kemudian diajukan ke pemilik. Yang berikut, memastikan bahwa penataan barang di rak sesuai agar mudah dalam pengecekan dan pengembalian. Bagian berikut, bagian perhitungan persediaan, di mana melakukan pencatatan stok secara kuantitatif. Yang kedua, menghitung masuk dan keluar barang berdasarkan nota pembelian dan penjualan. Yang ketiga, membuat rekap stok barang dan nilai persediaan. Yang keempat, berkoordinasi dengan bagian pengecekan persediaan untuk memastikan data fisik dan catatan cocok. Yang berikutnya di bagian pelayanan. Bagian ini melayani penjualan barang kepada pelanggan, memberikan informasi terkait harga, stok, atau produk, mencatat transaksi penjualan jika diperlukan, berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pelanggan dengan manajemen toko.
di slide berikutnya, diagram konteks. Pada diagram konteks ini menggambarkan bagian alir informasi dan dokumen yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam proses pembelian toko. Yang pertama, konsumen. Konsumen memberikan permintaan akan barang. Konsumen menerima bukti pembelian setelah transaksi terjadi. Bukti ini bisa berupa nota atau surat pembelian. Hubungan ini menggambarkan bahwa permintaan konsumen secara tidak langsung menjadi pemicu aktivitas pembelian barang di toko agar stok tetap tersedia. Berikut supplier. Supplier memberikan data pembelian dan data barang, yaitu informasi mengenai harga, ketersediaan barang, spesifikasi, dan waktu pengiriman. Toko mengirim bukti pembelian ke supplier sebagai bentuk permintaan barang. Supplier kemudian mengirim barang sesuai pesanan, disertai faktur atau surat jalan. Hubungan ini adalah siklus utama dalam pengadaan barang. Yang berikut, pemilik. Pemilik menerima laporan penjualan, yaitu data transaksi harian atau mingguan atau bulanan yang terjadi di toko. Pemilik juga terlibat dalam proses pengembalian keputusan pembelian dan mengevaluasi data pembelian yang diproses oleh sistem. Informasi ini digunakan oleh pemilik untuk menganalisis kinerja toko dan mengambil keputusan strategis seperti menambah supplier baru, mengatur harga, atau menyesuaikan stok. Berikutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, berikutnya adalah DVD level 1. DVD adalah diagram alur data yang lebih rinci. Fungsinya adalah untuk menjelaskan langkah demi langkah proses bisnis, mulai dari pelanggan memesan barang sampai stok barang diperbarui. Entitas yang terlibat dalam pihak ini adalah, yang pertama adalah pelanggan, adalah orang yang membeli barang dari toko. Yang kedua adalah pemasok, adalah pihak yang mengirimkan barang ke toko jika stok habis. Penjelasannya adalah 1.0 adalah jual barang. Input, pelanggan datang membeli barang, lalu output, data pesanan dan permintaan pembayaran. Penjelasannya, ketika pelanggan memesan barang, sistem akan mencatat jenis barang, jumlah dan harga. Jika stok cukup, pesanan akan dilanjutkan ke pembayaran. Jika stok tidak ada, maka pembelian tidak dilaksanakan. Contohnya, pelanggan meminta pembelian 3 botol shampoo. Berikutnya adalah 2.0 atau terima uang. Atau yang pertama, input pembayaran dari pelanggan, output adalah data pembayaran, misalnya update barang, stok, dan data keuangan. Misal, setelah pelanggan setuju membeli, mereka melakukan pembayaran. Sistem mencatat uang yang diterima, lalu mengirim informasi ke bagian stok untuk jumlahnya dikurangi barangnya. Contoh, pelanggan membayar 45.000 lalu barangnya disiapkan dan diberikan kepada pelanggan. Yang ketiga, 0 adalah membeli barang. Permintaan beli barang dari proses 1.0, output barang datang dari pemasok lalu dikirim ke gudang. Penjelasannya, kalau stok tidak cukup, sistem langsung membuat pesanan ke pemasok. Begitu barang datang, sistem akan mencatat barang baru sebagai stok masuk. Contoh, misalnya samponya habis lalu
pemilik meminta stok shampoo yang sudah habis. Yang ke 4.0 adalah update stok. Barang yang diberikan dari pelanggan, lalu barang yang masuk. Penjelasannya adalah semua barang transaksi yang melibatkan barang, penjualan dan pembelian akan memperbarui stok. Kalau barang rapuh, misalnya stok akan berkurang. Kalau barang baru datang, stok akan bertambah. Aliran data ini menunjukkan aliran data, bukan aliran barang nyata. Contohnya, yang pertama adalah pembelian barang, yang kedua adalah pemesanan barang, yang ketiga adalah stok, yang keempat adalah stand. Baik, kepada pemateri berikut saya berikan kesempatan. Baik, selanjutnya yaitu DVD level 2. Jadi, DVD level 2 ini merupakan penguraian lebih lanjut dari satu proses yang ada di DVD level 1. Penjelasan prosesnya yaitu yang pertama di 1.1 yaitu cek ketersediaan barang, di mana di sini pelanggan mengajukan permintaan barang. Sistem atau pemilik kios akan memeriksa apakah barang tersebut masih tersedia di stok. Jika barang tidak tersedia, proses diteruskan ke pemasok. Tetapi jika tersedia, proses langsung dilanjutkan ke proses penjualan. Proses yang kedua yaitu 1.2 proses penjualan, di mana barang yang telah dipastikan tersedia akan disiapkan dan diserahkan kepada pelanggan. Tahap ini menandakan bahwa barang sudah keluar dari stok dan diterima oleh pelanggan. Proses yang ketiga yaitu terima pembayaran, di mana di sini setelah menerima barang, pelanggan akan melakukan pembayaran. Uang dari pelanggan kemudian dicatat secara manual dalam buku atau sistem pencatatan sederhana lainnya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan DVD level 3. DVD level 3 sendiri ini merupakan aktivitas atau interaksi utama antara konsumen dengan pemilik dan penjual. Langsung ke strukturnya. Yang pertama ada konsumen. Karena merupakan interaksi utama, maka konsumen dijadikan entitas utama atau petunjuk utama. Lalu, yang berikutnya ada data barang berupa bahan pokok. Penjual atau pemilik sendiri akan mendata barang permintaan terbanyak dari konsumen, lalu dimasukkan ke data barang. Contohnya dari toko kelontong owner sendiri, permintaan barang bahan pokok terbanyak itu mie instan. Yang berikut, mengecek persediaan barang. Setelah mendata barang permintaan terbanyak dari konsumen, pemilik atau penjual akan mengecek persediaan barang tersebut di gudang. Lalu, pemilik juga mengecek apakah permintaan konsumen tersebut ada atau tidak. Yang berikut, data pembelian barang. Jika persediaan barang di gudang atau stoknya berkurang, penjual atau pemilik akan mendata dan memasukkan ke data pembelian barang. Pemilik atau penjual juga akan memasukkan permintaan terbanyak konsumen ke dalam data pembelian barang bahan pokok. Yang berikut, supplier. Setelah mendata pembelian barang berupa persediaan dan permintaan terbanyak konsumen, pemilik akan menghubungi supplier untuk memesan barang bahan pokok yang ingin dibeli. Yang berikut, data pembelian barang. Di mana kiri akan mengecek data pembelian barang yang ingin dibeli oleh pemilik atau penjual. Yang berikutnya, bukti transaksi. Bukti transaksi sendiri merupakan bukti fisik dari pihak supplier yang akan diserahkan kepada penjual atau pemilik toko kelontong. Yang berikut, pemilik. Bukti transaksi tersebut akan
diserahkan kepada pemilik atau penjual, dan juga pihak supplier akan menyerahkan barang yang sudah dibeli atau permintaan yang ingin dibeli oleh penjual atau pemilik. Sekian dari saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen sistem pembelian toko kelontong grosiran. Di bagian pertama ada bagian gudang. Nah, di bagian gudang ini terdiri dari 3. Yang pertama, mengecek stok barang. Langkah pertama, dalam sistem pembelian dimulai dari bagian gudang atau toko. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah stok barang yang masih tersedia, apakah masih mencukupi kebutuhan operasional atau sudah menipis. Stok yang menipis akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengadaan barang baru. Proses ini penting agar toko tidak mengalami kekurangan stok yang dapat menghambat penjualan. Yang berikut, membuat daftar kebutuhan barang. Setelah melakukan pengecekan stok, bagian gudang atau toko membuat daftar kebutuhan barang. DKB ini adalah dokumen yang berisi rincian barang-barang apa saja yang perlu dibeli, jumlahnya, dan spesifikasi jika diperlukan. Ini menjadi acuan utama untuk proses pembelian ke supplier. Yang berikut, mengajukan permintaan pembelian ke pemilik toko. Daftar kebutuhan tersebut kemudian diajukan kepada pemilik atau penanggung jawab toko untuk mendapat tujuan pembelian. Pembelian akan mempertimbangkan kebutuhan tersebut dengan memperhatikan kondisi keuangan, prioritas barang, dan strategi pengadaan toko. Yang kedua, menyeleksi supplier. Supplier diseleksi berdasarkan 2 kriteria utama. Yang pertama, harga. Supplier yang menawarkan harga terbaik untuk kualitas barang yang sama akan lebih dipilih agar margin keuntungan tetap terjaga. Kedua, ketersediaan barang. Ketersediaan barang secara cepat dan tepat waktu juga menjadi pertimbangan. Supplier yang sering mengalami keterlambatan atau kekosongan stok akan dieliminasi. Berikut, membuat pesanan pembelian. Setelah supplier dipilih, dibuatlah purchase order atau PO, yaitu dokumen resmi yang membuat detail barang yang akan dibeli, jenis, kuantitas, harga satuan, total harga, serta waktu dan tempat pengiriman. Purchase order menjadi dasar bagi supplier untuk memproses dan mengirimkan pesanan. Yang berikut, menghubungi supplier dan mengirimkan PO. PO yang telah dibuat dikirimkan ke supplier, biasanya lewat email, WhatsApp, atau aplikasi e-commerce jika pembelian dilakukan secara daring. Komunikasi ini harus jelas dan terdokumentasi untuk menghindari kesalahan pengiriman barang. Yang ketiga, pengiriman barang disertai dengan faktur atau surat jalan. Supplier kemudian mengirimkan barang ke toko sesuai dengan PO yang telah disepakati. Pengiriman disertai 2 dokumen penting. Yang pertama, faktur. Dokumen berisi rincian dinilai transaksi termasuk harga per barang dan total yang harus dibayar. Yang kedua, surat jalan. Dokumen yang menyatakan bahwa barang telah dikirim dan menjadi bukti fisik atau toko bahwa pengiriman sudah dilakukan. Berikut, menyimpan barang di rak atau gudang. Barang yang datang kemudian dicek terlebih dahulu kesesuaiannya dengan PO dan faktur. Jika cocok, barang disimpan di rak atau gudang. Penyimpanan dilakukan sesuai sistem penataan agar memudahkan pengambilan dan inventarisasi. Yang keempat, bagian keuangan atau catatan UMKM. Pertama, mencatat transaksi pembelian. Setelah barang diterima, bagian keuangan mencatat seluruh transaksi pembelian ke dalam buku kas atau aplikasi keuangan. Di toko kelontong ini tidak ada pencatatan untuk
tidak ada pencatatan dalam buku kas. Kedua, mengetahui jumlah pengeluaran toko. Berikut, menyimpan faktur pembelian untuk arsip. Faktur pembelian disimpan dengan rapi untuk keperluan audit, laporan keuangan, dan sebagai bukti pembelian bila ada retur barang, klaim garansi, atau ketidaksesuaian pemesanan. Penyimpanan dapat dilakukan secara fisik atau arsip maupun digital. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang formulir daftar pembelian barang. Di toko kelontong grosiran, pembelian dilakukan dalam jangka waktu 1 minggu. Yang pertama, telur. Di PPT ini, ada kesalahan pengetikan. Yang pertama itu telur. Telur persediaannya selama 1 minggu sebanyak 1-2 rak. Mie instan 2 box, deterjen 10 lusin, sabun mandi 5 lusin, sampo 10 renteng, biskuit 10 renteng, garam 1 dos. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada pemateri. Baik, sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.